VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Hari ini Rabu 25 September 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Kami akan menyajikan laporan yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia. Pagi ini antara lain dari markas besar PBB di kota New York, sidang Majelis Umum PBB dibuka dan berlangsung di tengah sorotan berbagai isu yang menyelimuti dunia setahun terakhir. We can't go on like this. The challenges we face are solvable. Untuk menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kalangan pakar mengusulkan pimpinan KPK di luar unsur penegak hukum. Apa alasan mereka? Simak nanti dalam laporan dari Indonesia. Artinya kepolisian dan kejaksaan lah kemudian yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan kan pada akhirnya. Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai perkembangan situasi di Timur Tengah. Israel kembali menyerang Lebanon. Kekhawatiran konflik regional meningkat. Saya Karlina Amkas. Yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono. Selamat pagi. Presiden Joe Biden memperingatkan risiko perang skala penuh di Lebanon dan mengatakan sudah waktunya mengakhiri konflik di Gaza. Pernyataan itu dia sampaikan dalam pidato terakhirnya pada Selasa kepada ratusan pemimpin dunia di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perang skala penuh tidak menguntungkan siapapun, kata Biden mengacu pada konflik yang meningkat antara Israel dan Hizbullah. Dia mengatakan solusi diplomatik masih mungkin dilakukan. Saat konflik antara Israel dan Hamas di Gaza mendekati 1 tahun, Biden mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persyaratan gencatan senjata dan kesepakatan terkait sandera yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Dan mengenai upaya Ukraina untuk melawan invasi Rusia, Biden mengatakan, We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support. Kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh berpaling, dan kami tidak akan menghentikan dukungan kami untuk Ukraina sampai Ukraina menang dengan perdamaian yang adil dan langgeng, ujar Biden. Sementara itu, sedikitnya 3 orang tewas dan 28 orang luka-luka pada hari Selasa dalam serangan bom luncur Rusia di sebuah gedung perumahan Kharkiv. Demikian laporan otoritas setempat. Orang-orang masih terjebak di bawah reruntuhan. Salah satu gedung bertingkat mengalami hantaman langsung. Operasi penyelamatan terus berlanjut, tulis Gubernur Daerah Oleh Syniehubov di Telegram. Wali Kota Ihor Terekov mengatakan lantai 3 hingga 8 sebuah gedung perumahan hancur akibat serangan tersebut. Israel kembali membombardir target-target militan Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa dengan jumlah korban tewas akibat serangan udara sejak Senin meningkat menjadi 558 dan 1.835 lainnya terluka. Secara keseluruhan Israel mengatakan telah menyerang 1.500 lokasi dan pejabat kesehatan Lebanon mengatakan 50 anak tewas dalam serangan itu bersama dengan sedikitnya 94 perempuan. Militer Israel mengatakan serangannya pada hari Selasa mengenai puluhan target Hizbullah termasuk militan yang terlibat dalam peluncuran beberapa roket ke Israel Utara. Israel mengatakan salah satu serangannya di pinggiran selatan Beirut menewaskan Ibrahim Muhammad Kubaisi yang diidentifikasi oleh Israel sebagai komandan militer senior Hizbullah yang mengawasi sistem rudal Hizbullah. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa mereka sangat marah dan sedih oleh serangan Israel yang menewaskan 2 anggota stafnya.
Rancangan undang-undang kesetaraan pernikahan yang bersejarah di Thailand secara resmi diloloskan menjadi undang-undang pada hari Selasa yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah secara sah. Undang-undang tersebut dipublikasikan di Royal Gazette setelah mendapat dukungan dari Raja Maha Vajiralongkorn dan akan mulai berlaku dalam 120 hari. Ini berarti pasangan LGBTQ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka pada bulan Januari tahun depan, menjadikan Thailand sebagai tempat atau negara ketiga di Asia setelah Taiwan dan Nepal yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Rancangan undang-undang tersebut yang memberikan hak hukum, keuangan, dan medis penuh bagi pasangan yang menikah dari jenis kelamin apapun telah disahkan oleh DPR pada bulan April dan oleh Senat pada bulan Juni. Presiden baru Sri Lanka, Anura Kumara Disanayake, membubarkan parlemen pada Selasa malam dan menyerukan pemilihan umum dalam waktu kurang dari 3 minggu dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan setelah kemenangannya dalam pemilihan umum pada akhir pekan lalu. Partai Disanayake hanya memiliki 3 kursi di parlemen yang beranggotakan 225 orang. Dan pemilihan umum dini dapat membantunya menguasai majelis tersebut sementara peringkat persetujuannya tetap utuh setelah kemenangannya dalam pemungutan suara pada Sabtu lalu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. VOA This Morning, selepas berita dunia, langsung saja kita kini ke kota New York. Selasa 24 September waktu Amerika, sidang Majelis Umum PBB secara resmi dimulai. Tercatat 194 presiden, perdana menteri, raja, pejabat setingkat pemimpin, dan petinggi lainnya hadir. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, langsung kita temui wartawan VOA di Markas Besar PBB, Randy Wicaksana. Randy? Halo, selamat pagi pendengar. Selasa pagi 24 September ini, sidang Majelis Umum PBB dibuka dengan pidato Sekjen PBB Antonio Guterres, di mana ia menyoroti berbagai isu yang menyelimuti dunia setahun terakhir ini, antara lain invasi Rusia ke Ukraina dan perang Israel-Hamas yang mulai meluas ke Lebanon. Juga mengenai keberadaan jenis senjata baru, isu ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan perempuan. Secara belak-belakan, Guterres mengatakan bahwa saat ini semakin banyak negara yang percaya bahwa mereka memiliki get out of jail free card. Istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan negara yang merasa dapat melakukan apa saja tanpa perlu mengikuti aturan hukum atau takut dengan konsekuensi hukum. Namun ia tidak merinci negara yang dimaksudnya. We can't go on like this. The challenges we face are solvable, but that requires us to make sure the mechanisms of international problem solving actually solve problems. Sementara kemudian Presiden Joe Biden menyampaikan pidato untuk terakhir kalinya sebagai orang nomor 1 di Amerika dalam forum ini. Ia menggarisbawahi urgensi aliansi dan dukungan Amerika bagi Ukraina saat melawan invasi Rusia. We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support for Ukraine. Not until Ukraine wins a just and durable peace. Biden juga menggunakan pidato itu untuk mendorong diakhirinya konflik di Timur Tengah dan perang saudara di Sudan yang berlangsung selama 17 bulan. I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond. War, hunger, terrorism, brutality. The list goes on. But maybe because all I've seen and all we have done together over the decades, I have hope. I know there is a way forward. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berada di PBB sebagai wakil pemerintah Indonesia baru akan mendapat giliran bicaranya pada hari Sabtu mendatang. Ditemui di tengah aktivitasnya di markas gedung PBB pada hari Selasa ini, Menlu RI Retno Marsudi menyebutkan bahwa Indonesia masih menyuarakan isu-isu terkait dengan Gaza dan juga Timur Tengah.
Kita melihat situasi ini dan kita mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan korban ratusan nyawa warga sipil, termasuk tentunya anak-anak. Dan serangan ini semakin mengeskalasi situasi di Timur Tengah yang masih menghadapi krisis kemanusiaan. Retno Marsudi lebih lanjut menyebut menginginkan adanya langkah yang lebih konkret dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Saya Randy Wicaksana melaporkan dari markas besar PBB di New York. Kita kembali ke studio di Washington DC. VOA This Morning, kita ke laporan lain dari Timur Tengah. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap militan Hizbullah di Lebanon pada Senin, menewaskan sedikitnya hampir 560 orang dan melukai lebih dari 1.500 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Israel menyerang lebih dari 800 target di Lebanon pada Senin, termasuk ibu kota Beirut yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan kepada jurnalis di Gedung Putih bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan mitranya di kawasan tersebut. Kami berupaya meredakan ketegangan dengan cara yang memungkinkan orang-orang kembali ke rumah mereka dengan aman. Minggu lalu, Israel melakukan operasi pembunuhan menggunakan penyeranta yang dikendalikan dari jarak jauh dan meledak, menewaskan anggota Hizbullah yang ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai kelompok teroris. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk melanjutkan tindakan militer Israel. Kami tidak menunggu ancaman, kami mengantisipasinya dimanapun, di arena apapun, kapanpun. Kami melenyapkan pejabat senior, kami melenyapkan teroris, kami melenyapkan rudal, dan masih banyak lagi yang akan dilakukan. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, memperingatkan warga sipil Lebanon pada Senin untuk menjauh dari depot militer. Hizbullah bermaksud meluncurkan senjata-senjata ini ke Israel, dan kami tidak akan membiarkannya. Jauhi mereka demi perlindungan Anda sendiri. Serangan udara tersebut memicu pertemuan darurat Kabinet Lebanon dan peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Imran Riza adalah wakil koordinator khusus PBB untuk Lebanon. Apa yang telah kita lihat selama seminggu terakhir ini sungguh dramatis. Sungguh dramatis, konsekuensinya terhadap warga sipil sangat besar. Sementara Gedung Putih mengatakan pada Senin bahwa mereka terus mencari solusi diplomatik, seorang analis mengatakan kepada VOA bahwa gencatan senjata dari perang yang hampir berlangsung setahun antara Israel dan Hamas tampaknya semakin tidak mungkin. Nimrod Goren adalah peneliti senior di Middle East Institute di Washington DC. Kemungkinan gencatan senjata di Gaza bukan lagi solusinya karena itu tidak terjadi. Jadi saya pikir upaya diplomatik AS lainnya tidak jelas terkait bagaimana upaya-upaya itu akan mencapai hasil. Konflik ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyandera 250 orang. Respons militer Israel telah menewaskan lebih dari 41.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Nur Hadi Sucahya untuk Catherine Gibson, VOA News, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinyatakan lolos penilaian profil didominasi penegak hukum. Meskipun belum tentu terpilih dalam tahap seleksi selanjutnya, situasi itu menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam penanganan korupsi pada masa mendatang, sebagaimana yang terjadi pada periode sebelumnya. Panitia Seleksi atau Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK telah mengumumkan 20 nama bakal calon pimpinan dan 20 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi penilaian profil. Selanjutnya mereka akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu wawancara serta tes kesehatan jasmani dan rohani. 9 dari 20 bakal calon pimpinan KPK itu berasal dari unsur penegak hukum.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah mengaku tidak kaget dengan banyaknya calon pimpinan KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum. Pasalnya, kerangka berpikir pemerintah atau rezim saat ini, ujarnya, selalu beranggapan harus ada unsur kepolisian dan kejaksaan di dalam KPK. Padahal belajar dari masalah yang menyelimuti KPK di beberapa periode sebelumnya, keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan justru malah menghambat kerja-kerja Komisi Anti Rasuah itu. Kasus Korlantas, kasus rekening gendut, kasus cicak buaya dan sebagainya itu mengkonfirmasi bahwa keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan itu justru alih-alih mengefektifkan kerja KPK itu malah menghambat kerja KPK. Hal lain yang diperkirakan bakal membelenggu adalah afiliasi para kandidat tersebut. Herdiansyah mengatakan jika mereka yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan terpilih menjadi pimpinan KPK, maka kinerjanya tidak akan efektif karena bekerja dengan dua kaki di KPK dan sekaligus instansi afiliasinya. Ditambahkannya keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan lebih seperti upaya mengkooptasi KPK. Artinya kepolisian dan kejaksaan lah kemudian yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan kan pada akhirnya. Kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi presiden. Apalagi dengan porsi gemuk ya. Nah itu mengkhawatirkan. Diwawancarai secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak mewajibkan unsur aparat penegak hukum untuk mengisi struktur kepemimpinan KPK sehingga mengherankan ketika ini yang menjadi pilihan Pansel Capim KPK. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo telah meminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerja sama dengan KPK melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan agar tidak terlalu banyak orang KPK yang berafiliasi dengan pihak luar sehingga mereka justru lebih tunduk pada institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, atau bahkan Badan Intelijen Negara atau BIN. Oleh karena itu saya berharap sebetulnya malah di dalam pimpinan KPK tadi tidak ada perwakilan. Tidak ada perwakilan dari jaksa, tidak ada perwakilan dari polisi. Betul-betul independen dan kompeten, itu yang kita harapkan. Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Yusuf Ate mengatakan seleksi calon pimpinan anti rasuah sangat berlangsung ketat. Mereka yang berhasil dijaring tambahnya adalah orang-orang terbaik di antara yang ada. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.